tiga jenis saya kasih makan. Pertama, dia sistem untuk fermentasi dari solid. Fermentasi dari solid ya Pak? Solid. Nah, kedua dari jerami. Dari jerami. Ketiga dari pelepah sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak pengusaha, seperti yang Anda lihat, lahan dengan diberi pagar pembatas ini yang difungsikan sebagai kandang peternakan sapi umbar. Nah, uniknya sapi-sapi di sini menggunakan pakan fermentasi. Seorang peternak cukup membuat pakan komplit satu kali saja dan dapat dipergunakan sebagai cadangan makanan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kapasitas pembuatannya. Sehingga seorang peternak dapat menggunakan waktu luangnya untuk aktivitas yang lain. Nah, penasaran dengan pemilik sapi-sapi yang ada di sini? Bagaimanakah cara perawatannya? Bagaimanakah cara pembuatan pakan fermentasinya? Tonton video ini sampai selesai. Di sini kita telah berada di samping daripada pemilik kandang peternakan sapi Bali yang sistemnya sistem diumbar. Nah, di sini Bapak ini menggunakan pakan sejenis pakan fermentasi. Langsung saja kita menanyainya. Sebelumnya boleh kita perkenalan dulu Pak, dengan Bapak siapa kita berbicara? Bisa dengan Pak Suryadi. Dengan Bapak Suryadi. Betul. Sudah berapa lama Pak Bapak mengelola kandang peternakan sapi umbar ini sendiri Pak? Dari tahun 2015. Dari tahun 2015 ya? Sampai sekarang dengan sistem kandang umbar dan makan daripada fermentasi. Jadi kalau sistem umbar itu yang jelas keamanan daripada ternak itu lebih aman. Keamanan lebih aman dan kita bisa ngontrol sistem penyakit daripada sapi tersebut. Nah, terus untuk makan fermentasi itu jauh lebih bagus daripada makanan biasa. Kalau makanan fermentasi itu gizinya lebih tinggi. Seandainya kalau kita memberikan makanan selain fermentasi dengan sekam langsung, itu kalau sistem gizinya itu 0,8 mg. Tapi setelah kita olah melalui fermentasi, itu dia bisa nilainya 35 mg. Jadi sapinya lebih sehat dan lebih bagus. Kalau dari sistem istilah dengan kandang itu perbedaannya gini. Kalau sistem kandang kita harus setiap hari harus membersihkan kandang. Nah, kalau ini enggak. Cuman kita lihat aja kandangnya sekali-sekalian ditebas, tempat air minumnya cuman itu aja. Ini luas lahan yang digunakan untuk peternakan sapi umbar ini sendiri berapa Pak? 1 hektar kurang seperempat. 1 hektar kurang seperempat ya Pak? Iya. Nah, kita mau bertanya-tanya masalah modal awal Pak. Modal awal yang Bapak keluarkan baik dari bahan-bahan yang digunakan dan berapa ekor sapi yang Bapak ternak dari awalnya? Kalau pertama modal saya dulu 65 juta. 65 juta ya Pak? Saya beli sapi itu pada itu 5 ekor. 5 ekor ya Pak ya? Cuman 2 saya titip di sini, ya, yang benar. 3-nya saya serahkan di tempat yang lain. Oh, berarti di kandang umbar ini yang Bapak Cuman 2. kelola ini 2 ya? Iya. Awalnya mulanya. Nah, itu waktu pas di dengan kita sekitar 2 bulan itu sudah melahirkan, induk sudah melahirkan 1, terus anaknya juga setelah umur 10 bulan melahirkan juga, jadi udah langsung jadi 4. Itu
sekitar berjalan 10 bulan setelah kita melakukan pembelian. Pembelian itu Bapak dari awal pembelian langsung menggunakan pakan fermentasi ini sendiri ya Pak ya? Sebelumnya belum, tapi setelah saya belajar di YouTube, saya lihat, nah saya melakukan untuk makan fermentasi. Pakan fermentasi. Nah, itu untuk modal-modal awal untuk Bapak membuat pagar ataupun modal-modal yang lainnya Pak, membeli alat itu sendiri berapa Pak modal yang awalnya tadi? Kalau pagar itu saya cuma beli, kalau nggak salah itu kawat itu sekitar 4 roll. Itu kalau dirupiahkan berapa Pak? 4 roll kali 125.000 satu roll. Jadi sekitar hampir 500.000. Terus kalau untuk pancang ini ya sekitar 125 dikali 10.000, jadi 1.250.000. Nah, yang lebih mahal itu untuk beli tong. Oh, tong-tong ya Pak ya? Iya, tong-tong itu wadah pakan fermentasi itu sendiri. Itu sekitar 250 per satu tong. Berarti modal awalnya di kisaran hampir 5 juta ya Pak ya? Sekitar itu. Sekitar 5 juta baik dari kandang umbar sapi tersebut dan tong yang untuk tempat pakan fermentasi yang kita olah ini tadi ya Pak ya? Awalnya tadi bikin fermentasi itu secara manual. Oh, dengan cara manual ya Pak ya? Iya, pertamanya dulu secara manual. Tapi setelah kita ada modal sapi, kita jual, berjalan sekitar 1-2 tahun, sapinya udah ada, kita jual, ya kita beli alat untuk secara modern, seperti mixer, terus untuk memotong rumput, ada semua. Mesin koper gitu istilahnya. Mesin koper ya Pak ya? Iya, mesin koper sama mixer. Sama mixer ya Pak ya? Iya. Untuk sampai saat ini, sapi dari 2 ekor ini tadi, sampai sekarang berapa Pak sapi? Kalau sudah dihitung sampai dengan yang sekarang udah ada 14, tapi yang sudah terjual kalau dikumpulkan sekitar udah 35 ekor. 35 ekor ya Pak ya? Luar biasa sekali. Karena gini, sapi di tempat saya ini begitu melahirkan, itu induknya kita kasih ampesilin, anaknya kita ikat dulu. Setelah umur 1 minggu, anaknya kita vaksin dengan untuk cacing sama vitamin, baru kita lepas secara umbar. Nah, biasanya Pak dari awal melahirkan itu kan sapi-sapi itu sampai dijualnya umur berapa Pak? Itu umur 2 tahun. Umur 2 tahun ya Pak? Iya, anaknya. Itu kalau dijual dirupiahkan berapa uangnya Pak? Kalau dengan dari modal, kalau sekarang ini dengan dari modal setelah saya hitung, anggap aja perharinya 1 ekor sapi itu 5.000. 1 ekor sapi? 1 ekor sapi. Satu harinya 5.000 Pak? 5.000. Tapi setelah dalam 1 tahun 360, kita kalikan berarti 1,8. Itu dalam waktu biaya 1 tahun. Dalam 1 tahun ya Pak? Ya, karena sapi ini bisa kita jual dalam umur 2 tahun, berarti biayanya udah 3,6. Harga sapi Bali kalau umur 2 tahun itu sekitar 13 juta. Untuk sampai saat ini Pak, pemasaran kita cukup di luar kota ini aja atau sampai ke daerah-daerah lain Pak? Kalau untuk penjualan biasanya kalau kita call yang ininya yang pembeli itu kadang-kadang dari mana, terus dari sini sendiri, ada juga yang dari Bengkulu. Karena gini, mereka itu kalau dia beli, kalau di sini dijamin kesehatan daripada sapi tersebut. Tapi kalau di luar belum tentu. Terus itu pertama masalah kesehatan. Kedua, dagingnya ini tidak mengandung lemak. Oh, dagingnya tidak mengandung lemak ya? Iya. Misalnya dalam daging 70 atau 80 itu lemaknya itu paling dia cuma 1 kilo. Tapi kalau di sapi di luar di luar kandang umbar dan terus di luar makan fermentasi, itu dagingnya agak lembek gitu, berair istilahnya. Tapi kalau ini pukal dagingnya, bagus merah-merah gitu. Oh, itu kelebihan dari sapi-sapi yang kita kasih makan fermentasi. Iya. Untuk fermentasi yang Bapak buat di sini jenisnya apa-apa saja sih Pak? Di sini ada 3 jenis saya kasih makan. Pertama, dia sistem untuk fermentasi dari solid.
Fermentasi dari solid ya Pak? Solid. Nah, kedua dari jerami. Dari jerami. Ketiga dari pelepas sawit. Oh berarti ada 3 jenis yang Iya, Bapak 3 gunakan jenis, ya Pak? ya. Yang solid, Jerami, jerami dan pelepas sawit. Untuk perawatan Bapak yang Bapak terapkan di sini Pak, sistem makannya itu berapa hari Pak berapa kali dalam satu hari Pak? Dia dikasih makan dalam satu hari itu 2 kali makan. 2 kali makan ya Pak? Iya, 2 kali. 1 jam 7, terus jam 4 sore. Nah, kalau jam 4 sore itu pertama kita kasih rumput dulu, rumput hijau yang kita ambil dari liar ataupun dari kita tanam, dikasih dulu. Pas malamnya, pas jam 5 atau setengah 6 kita kasih makanan solid gitu. Itu makanan solid itu per ininya kita kasih sekitar 3 ember. Per sapi ya Pak? Iya, Per 3 satu ekor ember sapi. ya. Jadi 3 ember itu kalau dihitung kilo itu sekitar 12 kilo. 12 kilo ya Pak ya? Jadi 3 ember 1 tong. Jadi 1, 2, 3, 4. 4 kali 3, 12 ember. Jadi 12 ember kali 12 kilo. Itulah dia untuk makanannya per hari. Jadi kalau kita bikin pakan sapi fermentasi itu sekitar 5 ton per bulannya habis. Itu untuk makanan fermentasi yang jenis solid. Yang jenis solidnya. Tapi kalau yang jenis apa namanya tuh Pelepas sawit, bukan jerami. jerami itu kadang-kadang aja. Begitu musim ya kita bikin untuk jeraminya dengan pakannya sama juga seperti yang kita berikan untuk pakan solid gitu. Tapi kalau pelepas sawit, kalau seandainya jerami tidak ada, terus solid tidak ada, ya kita gunakan pelepas sawit dengan melalui mesin koper. Oh mesin koper yang digunakan ya? Iya, untuk mesin melembutkan koper, ya bahasanya ya? Mesin koper itu untuk menghaluskan pelepas Menghaluskan. saja, menghancurkan pelepas sawit. Itu campurannya ada dari dahan kelapa itu, ada juga dari batang-batang ubi, itu untuk campurannya. Nah terus tetap kita menggunakan sekam. Oh sekam untuk campurannya ya Pak ya? Campurannya. Perbandingannya ya sekitar 100 kilo 10 kilo sekam. Jadi kita sekarang udah ada mixer. Kalau mixer itu kemampuannya itu dia cuman 150 kilo. 150 kilo ya Pak? Iya. Untuk sekali giling. Sekali giling. Oh iya benar-benar. Nah, dia menggunakan ada solid, ada apa? Ini namanya gula tebu. Gula tebu untuk campuran. Ya. Nah, terus ini ada SOC. Oh ini SOC ya Pak ya? SOC kita beli di online. Ini kita pesan melalui online. Ini dalam takaran 2 liter, ini 1 tutup. Dalam 2 liter 1 tutup ini ya campuran ini, SOC. Campurannya SOC-nya. Tuh. Oh 2 tutup ini ya Pak ya, Ya, takarannya benar-benar. Nah, terus kalau untuk gula tebunya, ini kalau gula tebunya ini dalam 12 liter, ini 3 nih, 3 mangkok ini. Dalam 13 berapa liter Pak? 13 liter. 13 liter 3 mangkok. 3 mangkok ini full dikasih. Terus kita harus campur nanas, pakai nanas. Oh, dicampur nanas juga Pak? Iya, Itu fungsinya nanas? untuk pengharum. Oh, untuk pengharum itu tadi ya Pak? Iya, Biar pengharum. sapi lebih tertarik dengan pakan fermentasi ini sendiri Ya, tadi. terus kita kasih garam juga. Jadi garamnya itu sekitar 1 mangkok lah. 1 ini. Setengah gayung ini lah. Setengah gayung ini garamnya. Oh, garamnya 1,5 gayung ini ya. Iya. Nah, itu kita dengan perbandingan kalau solid itu dia 100. Itunya dedaknya sekitar 40 kilo. Itulah tambah air. Nah, terus kita tambah juga kadang-kadang kita tambah pakai ini. Pakai ampas kelapa. Oh, ditambah dengan ampas kelapa. Kalau lagi ada kita kasih ampas kelapa. Tapi yang lebih baik itu kita kasih itu apa namanya tuh kulit kopi.
dikasih kulit kopi juga. Kulit kopi itu untuk pemanas sapi. Jadi kalau sapi udah makan campuran fermentasi dicampur dengan Nggak kulit masuk kopi, dia badannya tetap fit gitu. Oh, Panas dia mau minum terus. Ini contohnya habis makan solid dia tetap minum kan. bawaannya mau minum terus Iya. ya Pak ya, bener. Untuk berjalan sampai saat ini Pak, sampai sekarang, adakah Pak kendala-kendala yang Bapak hadapi kayak ternak Bapak sakit atau kekurangan pakan? Nah, itu Yang tadi, jelas Pak. Boleh, Pak? itu kalau untuk kesehatan sapi sampai saat ini belum pernah ada yang sakit sapi saya semenjak tahun 2015. Cuman kendala di lapangan itu kadang itu masalah skam. Oh, Dedak sekam itu, ya, Pak. dedak itu kalau lagi musim ya lebih murah dia. Bisa dalam 1 kilo itu 1.000. Tapi kalau nggak musim itu sampai 1.800 Oh, 1.800. per kilo. Ya cuman untuk perbandingan makanan sapi, kalau kita bikin fermentasi ya tetap juga murah dia jatuhnya. Nah sekarang ini saya anggap aja kalau sapi saya itu ada 14. Harga sekam nggak beli, apa namanya tuh solid kita nggak beli, kita ambil aja di pabrik CBS. Cuman kita Solidnya nggak beli ya Pak? Ya? nggak beli, kita ambil pakai mobil aja. Sekali ambil berapa biasanya Pak? Sekitar 3 ton. Oh, langsung 3 ton ya Pak kita 3 sekali ton. ambil. Kita ambil 3 ton. Kita bikin, cuman kita paling beli untuk operasional mobil dan untuk jasa ekskavator masukkan ke dalam mobil. Oh, jasa ekspor. Ya, ekskavator. Nah, terus sampai di sini kita bongkar, langsung kita bikin fermentasi. Yang mahal itu cuma dedaknya aja, skamnya aja. Oh, sekam. Itu Sekamnya nggak bisa ya Pak ya? Sekam tuh kita waktu panen padi kita stok. timbun stok gitu Pak? Bisa sih bisa, cuman kalau kita stok harus kita fermentasi lagi. Oh, dia kayak ada bubukan sama... Enggak, dia ketahanannya beda. Oh, ketahanannya ya Pak ya? Ketahanannya. Kalau sekam tanpa difermentasi dia akan lapuk, bau dia nanti. Tapi kalau setelah difermentasi enggak, ya bagus dia. Itulah keunggulan dari pakan fermentasi ini Iya. sendiri tadi Pak. Pakan fermentasi ini tadi jangka waktunya Pak dari awal pengelolaan dibuatnya sampai berapa bulan bahkan berapa hari Pak? Dia Iya. gini, dari awal kita bikin itu fermentasi itu bisa dikasih 1 kali 24 jam. Setelah kita bikin hari ini, sore besok atau pagi besok udah bisa kita kasih makan untuk ke sapinya, ke ternaknya. Kalau untuk ketahanannya itu tergantung. Ada yang sampai 6 bulan, ada yang sampai 1 tahun. Kalau dari skam sendiri kita bikin fermentasi itu sampai 2 tahun. Tapi kalau dari ini kita bikin fermentasi dari solid itu sekitar 6 bulan. Oh, jadi kalau pakai jerami ataupun sekam ini sampai bertahun-tahun dia Pak ya? Tahun dia, bertahun-tahun. Tapi kalau pakai solid dia 6 bulan. Karena gini, dia nanti kalau tutupnya nggak terlalu rapat, kalau pakai solid dia akan ada apa namanya tuh jamur. Oh, iya, iya. Nah, tapi kalau dia tutupnya rapat, itu insya Allah nggak ada jamur. Oh, dari penguapan ini tadi Iya ya Pak betul, ya? dia panas. Nah, dari keunggulan-keunggulan pakan fermentasi ini tadi banyak juga ya Pak keunggulannya ya Pak ya? Banyak sekali. Banyak sekali keunggulan. Masalah gizi yang jelas. Masalah gizinya ya Pak ya? Gizinya. Juga pakan ini tadi kan berjangka waktu sangat lama kan Pak? Iya, 6 bulan. Dan kemudian Bapak kan dari salah komplit modelnya kan pengelolaan ini 1 kali olah, nanti Bapak bisa menggunakan waktu-waktu yang tersisa untuk kerjaan yang lainnya kan Pak? Betul. Oh, benar-benar. Kemudian Pak, boleh berikan motivasi Pak bagi seorang pengusaha pemula Pak? Bisa. Sekarang gini, kalau untuk usaha itu kita nggak usah ragu-ragu. Nggak usah ragu-ragu ya, Pak ya? Yang pertama kita ada kemauan. Setelah kita ada kemauan pasti ada jalan. Terus pengalaman itu berdasarkan daripada setelah kita kerjakan. Jadi pengalaman yang berharga itu setelah kita melakukan usaha itu. Setiap kalau usaha ternak sapi ini, kalau sistem umbar, sistem makan fermentasi, itu tergantung kitanya. Kalau kitanya rajin mengelolanya, dia penghasilannya pasti gitu. Yang jelas kalau sapi ini kita umbar sistem kayak gini, dia itu melahirkan dalam setahun itu 11 bulan. Kalau sapi saya ini 11 bulan udah melahirkan dia. Karena itu tadi indukannya lahir itu
kita langsung indukannya itu kita kasih obat ampicillin selama 2 hari 1 dengan komposisi 500 mg ampicillin 2 hari 1. Jadi satu tablet itu isinya 10, berarti dalam waktu 20 hari kita ngasih itu. Setelah itu baru anakannya kita suntik, baru kita lepaskan. Baru dilepaskan ke tempat kandang umbar ini Iya. tadi ya Pak ya. Nah terus induknya ini sekitar setelah anaknya lahir berumur 2 bulan masuk ke 3, induknya udah kawin lagi. Itu saya bilang bisa 11 bulan. Ini sapi saya ini udah ngandung semua sekarang ini kan. Itu kakaknya udah segede gitu. Belum 1 tahun itu kakaknya itu. Maret ini nanti baru 1 tahun. Kalau kita lihat kan sapi Bapak ini kan gemuk-gemuk kan Iya, Pak. Gemuk-gemuk ya. Itulah salah satu keunggulan dari pakan fermentasi ini. Betul. Nah, boleh kan Pak kita melihat-lihat Pak cara Bapak pengelolaan pakan fermentasi, jenis-jenis apa saja dan campurannya, kemudian alat-alat yang Bapak gunakan Pak. Oke, silakan. Nah, ini untuk tong-tong ya Pak yang menyimpan ya Pak. Kayak fermentasi yang setelah kita olah. Kak, Hasilnya gini. ini apa ini Pak? Jenis apa ini Pak? Ini kalau nggak salah ini daripada spam. Oh, sekam. Nah, kalau untuk alat kita bikin fermentasi ini. Ini untuk alat-alatnya ya Pak ya? Iya. Oh, ini iya. mixer. Oh, ini mixer untuk Iya, fungsinya? untuk mengaduk adonan. Oh, Mengaduk adonan. Terus dengan nanas. oh nanas Hasilnya tadi gini. ya Pak. Sapinya lahap sekali makan. Nanas tuh di peras apa tuh di mana kan Pak? Di blender. Oh, di Airnya blender. diambil. Airnya Oh, yang perasan diambil. dari nanas Iya. itu tadi ya Pak ya? Iya. Nah, ini untuk persiapan bikin fermentasi. Oh, ini mungkin untuk besok. persiapan pakan fermentasi. Ya, Pak? Iya. Oh, ini dedak ya Pak ya? Iya, dedak. Nah, ini dalam 1 ton, ini paling nggak 3/4 ini. 3/4 3/4 karung ya Pak? 3/4 karung ini Mm-mm. dengan solid 7 ember. Solidnya 7 ember. Iya, 7 ember. Ini 3/4 karung. Satu karung ini jatuhnya 150.000. Iya. Karena dedak lagi solid. Tapi kalau dedak nggak lagi solid, ini harganya cuma 100.000 ya Pak ya? Nah, sahabat Jejak Pengusaha, itulah tadi perbincangan kita dengan Bapak Suryadi, salah satu pengusaha peternakan penggemukan sapi Bali yang sistemnya diumbar. Nah, Pak Suryadi, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk berbincang-bincang dengan kita, Pak. Oke, sama. Ya, Pak. Semoga usaha yang Bapak jalankan ini semakin berkembang, semakin maju, semakin meningkat, dan sapi-sapi Bapak semakin banyak tentunya ya, dan omset pendapatan Bapak semakin tinggi tentunya. Nah, sahabat Jejak Pengusaha, di situ tadi kita perbincangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.